Pengadilan Negeri Surabaya Rabu sore memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, anak politikus PKB yang dipidana menganiaya kekasihnya di parkiran sebuah mal di Surabaya tersebut divonis tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Kuasa hukum korban mengaku kecewa dan berencana melaporkan Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik ke Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Rabu sore, Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti kekasihnya pada Oktober 2023 lalu, menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik menyatakan terdakwa tidak bersalah. Majelis Hakim pun memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Terdakwa Gregorius Ronald Tanur menyambut gembira putusan hakim. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan pada hukum. Terima kasih teman-teman. Anak Edward Tanur, mantan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB ini, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 6 Oktober 2023. Saat itu Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce menyebut, usai memukuli korban dengan botol minuman keras, tersangka lantas melindas korban dengan mobil pada Rabu malam 5 Oktober 2023. Tim forensik menemukan korban mengalami luka memar di anggota tubuh, organ dalam, dan patah tulang rusuk. Kejanggalan penyidikan kasus ini mencuat dan menjadi sorotan publik karena polisi justru menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Pengajar ilmu pidana Universitas Trunojoyo Madura, Wahid Habibullah menilai apa yang dilakukan Ronald termasuk kategori upaya menghilangkan nyawa dan bukan sekedar menganiaya. Menanggapi putusan Majelis Hakim PN Surabaya, kuasa hukum korban berencana melaporkan Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik ke Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung. Tentu saya mewakili keluarga korban sangat kecewa, sangat prihatin dengan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di PN Surabaya. Kami dari keluarga korban tetap berharap agar JPU melanjutkan proses hukumnya, yakni melakukan upaya banding atau upaya kasasi terhadap putusan itu sehingga keadilan terhadap korban ini tetap bisa diperjuangkan. Jaksa penuntut umum sebelumnya menjerat terdakwa dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur.